Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 235 buku paket kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Nah, ini kenapa kok gagal? Iya, karena pertempuran antar wilayah. Misal Surabaya dengan Belanda. Nah, itu antar wilayah, antar kerajaan tidak bergabung, antara kerajaan satu dengan yang lain tidak bergabung. Makanya banyak terjadi kegagalan. Rasa senasib sepenanggungan ini maksudnya sama-sama dijajah, senasib sepenanggungan. Halaman 236, perkembangan organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan. Adanya Muhammadiyah, adanya NU, terus adanya apa lagi nih? Jong Islamic Bond. Nah, ini GAB 1 Januari 1925. Kaum wanita juga ini RA Kartini. Nah, ini organisasinya. Wawasan halaman 237. Dewi Sartika mendirikan sekolah di Bandung di Jawa Barat. Maria Walanda mendirikan sekolah di Gorontalo, Sulawesi. Dalam masa pergerakan nasional, kaum perempuan aktif mendukung usaha persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun 1912 berdirilah Putri Mahardika di Jakarta. Pada tahun 1914 Rohana Kudus mendirikan Kerajinan Amai Setia Gadang, Bukit Tinggi. Organisasi Muhammadiyah di Jogja tahun 1917 membentuk Aisyah. Aisyah merupakan organisasi wanita Muhammadiyah yang pertama, dipimpin oleh Siti Wardah, istri pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan. Kegiatan Aisyah terutama dalam bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Organisasi kaum perempuan juga mempunyai semangat perjuangan kebangsaan. Tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diadakan Kongres Perempuan di Yogyakarta. Kongres diikuti oleh 7 organisasi perempuan. Mereka merespon Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Kongres dipimpin R.A. Sukanto dan berhasil membentuk Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Perkembangan berbagai paham baru. Nah, ini paham baru. Halaman 238. Berbagai peristiwa dan pengaruh luar negeri. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Ini Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia, namun menjadi inspirasi bangsa lain. Orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa Barat Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Berkembangnya nasionalisme berbagai daerah. Nah, ini di Asia Afrika menunjukkan persatuan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi, Muhammad Ali. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok juga demikian. Untuk nah, ini udah ya. Halaman 240. Setelah melakukan aktivitas tersebut, nah ini diralat Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, gambar 4.28 Museum Kebangkitan Nasional Indonesia, bekas gedung Stovia. Nah, ini gambar di atas adalah bekasnya gedung ya, yaitu masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama-sama mengusir penjajahan. Tanggal 20 Mei merupakan hari lahir Budi Utomo,
organisasi pertama di Indonesia, menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Budi Utomo BU pada abad ke-20 berapa ini? 20 ya. Banyak mahasiswa di kota besar, terutama di Pulau Jawa, sekolah kedokteran Stovia. Nah, ini sepakat memperjuangkan rakyat Indonesia. Akhirnya tanggal 20 Mei 1908 mendirikan organisasi Budi Utomo. Dr. Sutomo sebagai ketuanya. Halaman 241, gambar 4.29, suasana Pasar Klewer pada masa lampau. Pasar Klewer ini di Yogyakarta ya, Sarekat Islam. Kita membahas Sarekat Islam. Nah, ini dalam Kongres di Surabaya 30 September 19 pada tahun 1911 didirikan Sarekat Islam, diketuai oleh Samanhudi. Tujuan utamanya awalnya yaitu melindungi kepentingan perdagangan pribumi dari ancaman Tiongkok, adalah melindungi kepentingan pedagang. Saat itu para pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar dan menggeser para pedagang lokal ke yang kurang pendidikan. Dalam kongres itu di Surabaya tanggal 30 September 1912 berubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama dimasukkan untuk kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang lain, tidak hanya perdagangan. Dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, SI menarik rakyat karena kegiatan membela rakyat tahun 1919. Jumlah SI mencapai 800 orang. Pada 1923 SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat kooperatif, non-kooperatif terhadap Belanda. Itu aja yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.